masyarakat di sana itu adalah masyarakat Muslim minoritas. Belum ada masjid. Jadi kemarin belum ada masjid, listrik belum masuk sana. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat di bulan Ramadan yang penuh berkah hari ini. Kembali lagi di podcast Surya Menyapa episode ke-40 bersama saya Vina Nurindasari dan rekan saya Devan Prasetyo. Hari ini kami akan mengajak sahabat Surya untuk berbincang-bincang bersama narasumber kami tentang pentingnya zakat fitrah begitu. Nah, siapakah yang telah hadir di studio hari ini? Nah, hari ini di studio telah hadir Bang Syahrul Gunawan dan Bang Andi Prasetyo. Beliau merupakan divisi fundraising di Lazismu Kalimantan Barat. Nah, Assalamualaikum Bang Syahrul dan Bang Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Ternyata nama Syahrul ini Syahrul Gunawan ya. Baru tahu ya. Baru tahu ya. Biasa panggil Syahrul Gunawan. Ini Syahrul Gunawan mana lo nih? Jadi Ini versi Pontianak. Versi Pontianak. Kalau yang sana kan hanya bininya tuh, yang Pontianak begitu orang Pontianak asli gitu kan. Tapi bini orang mana nih? Orang Sambas. Orang Sambas. Orang Singkawang. Oke, Bang Syahrul dan Bang Andi. Alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang fresh ya. Nah, jadi dan sahabat Surya, hari ini kita akan ngobrol seputar zakat nih ya. Nah, cuman sebelum masuk ke zakat, kira-kira Lazismu di bulan Ramadan ini programnya apa-apa nih? Biasanya saya lihat Lazismu ini kok udah program di pokoknya setiap inilah ya, programnya saya lihat keren-keren. Nah, kalau Ramadan nih programnya apa saja? Oke, jadi Bang Evan, untuk program Ramadan kali ini Lazismu Kalimantan Barat itu kurang lebih ada 5 program ya. Yang pertama ada hadiah tahfiz Quran, terus ada traktir Ramadan atau buka puasa bersama lah kalau istilah kita. Terus ada santunan duafa dan mualaf, terus juga ada santunan dai pedalaman dan kado Ramadan. Oh, 5 itu ya? Nah, 5 kita. Nah, dari 5 program itu target yang dituju tadi ini siapa-siapa saja nih Bang? Apakah termasuk kami? Tadi Kalau kayaknya ada bagi takjil ya, bagi takjil ya. kita kalau untuk bagi takjil kita tidak ada tuh tahun ini. Tapi kalau traktir Ramadan itu Traktir Ramadan. jadi buka puasa bersama istilah itu. Jadi kalau misalnya Kak Vina ya? Iya. Nah, jadi Kak Vina nanya, siapa sih target kita? Target kita masyarakat Muslim Kalimantan Barat tentunya kan. Iya. Karena setiap masyarakat Muslim Kalimantan Barat ini bisa jadi donatur untuk kita. Nah, termasuklah Bang Depan sama Kak Vina nih. Ya, gitu. Target donatur banyak bukan target mustahil. Target donatur ya. Donatur ya. Saya mikirnya mustahik ya tadi itu ya. Yang menerima takjil aja. Itu berarti jadi mustahil ini kayaknya. Oke. Jadi Ini Bang yang udah ini ya, tadi berbicara tentang traktir Ramadan atau buka puasa bersama. Kemarin kami di Lazismu Kalimantan Barat itu mengadakan buka bersama di Jelau yang pertama ya, minggu ke berapa minggu daerah kedua. mana tuh Jelau? Jelau Minggu itu pertama. sebuah kampung ya, desanya namanya Kuala Mandor. Kuala Mandor A, Oh, Kuala Mandor. kecamatannya Kuala Mandor B. Oh, ABC. iya. Dia dekat Ambawang arah sana sedikit. Jadi di sana tuh Iya. yang sebuah cerita yang agak Miris lah. miris lah. Jadi masyarakat di sana itu adalah masyarakat Muslim minoritas. Dari daerah sana minoritas ya? Minoritas. Kebanyakan mereka itu mualaf. Karena Kampung Jelau itu Bang letaknya tuh di ujung Kuburaya, perbatasan gitu. Dekat ke sungai. Saya mikir saya udah paling ujung ke Buraya. Ada yang paling ujung. Nah, gitu deh. Jelau ya, daerah Jelau. Di sana tuh belum ada masjid. Jadi kemarin belum ada masjid, listrik belum masuk sana. Bayangkan tuh. Ini betul lah, ini cerita ini. Betul lah. Jelau ya. Ah, listrik tak ada di sana. Jadi bergelap-gelapan lah. Tapi untungnya ada orang baik yang untuk
mau minjamin lampu apa namanya? Surya, Surya. panel Bukan surya. baru sudah menyapa. Ngomong Lampu surya ini surya. surya ya. Oh, jadi Masya Allah. Jadi ini ya, ini buat rekan-rekan yang ingin menjadi donatur ya. Iya. Silahkan ikut sumbangsih di Lajismu karena ya sebagaimana tadi kita dengar ceritanya sampai ke Jelau ya. Bahkan saya baru dengar daerahnya tuh. Nah, Bahkan di Kuburaya lagi ya. Kuburaya Bahkan minoritas lagi ya. minoritas. Nah, jadi minoritas insya dan Allah, malah di sana. insya Allah amanah kalian akan tersampaikan dengan baik ya, seperti itulah ya. Kalau tadi itu kan traktir Ramadan, ini saya ini ikut yang itu ya, mikirnya tadi karena mustahik aja. Fokusnya ke situ. Nanti kalau yang terakhir tadi itu kayaknya ada kado apa tadi itu? Kado Ramadan. Kado Ramadan. Ini udah terrealisasi atau belum nih yang kado Ramadan? Jadi kado Ramadan ini Depan. Kado Ramadan ini kita jelaskan dulu ya, apa sih yang dimaksud kado Ramadan. Jadi kado Ramadan itu berupa paket sembako yang kita distribusikan atau kita salurkan kepada duafa yang membutuhkan di sekitar kita gitu. Kemudian ada beberapa tempat seperti ya sekeliling pinggiran kota Pontianak gitu. Itu ya. Jadi Dari 5 program ini berarti udah terjalan sudah terjalankan semua atau ada yang belum gitu, Pak? Masih ada yang belum. Masih ada apa itu, Bang? Contohnya kayak THR Hafiz Quran itu belum kita jalankan. Insyaallah kalau THR ini kan biasanya identik dengan dekat-dekat lebaran kan ya. Nanti kita salurkan dekat-dekat lebaran juga. oke. Jadi pasti butuh donatur lah ya. Itu Pokoknya siapapun yang nonton video ini ya, siapapun yang nonton video ini nanti silakan menjadi donatur di Lajismu gitu ya. Iya. Jadi yang dituju juga saya lihat ya benar-benar orang-orang yang sangat membutuhkan ya, karena orang sekarang ini kok udah dibilang miskin enggak mau ya dak. Tapi begitu ada seperti ini mengaku miskin ya dak. Naudzubillah ya. Memang kita di Lajismu itu Bang, kalau kita memilih mustahik atau penerima manfaat itu kita harus benar-benar selektif lah. Iya. Jadi jangan sampai amanah dari donatur itu sampai salah ke orang gitu. Jadi kita tidak sembarangan pilih orang itu. Kita lihat dari berbagai macam aspek lah. Nanti ada namanya form survei segala macam. Jadi kalau si mustahik ini memenuhi kriteria itu, insya Allah kita bakal salurkan ke situ supaya lebih efektif. Ya, Jadi ada divisinya ya. Iya. Kayak abang tadi divisi apa? saya Fund- fundraising. ya. Fundraising. Ah. Apa itu? Cuman Jadi kalau divisi fundraising tuh ibarat kalau mudahnya itu bagian cari duit. Nah, Oh, gitulah, iya, cari duit, duit ya. itulah mudahnya. Nanti kalau yang menyalurkan itu biasanya bagian program. Cuman biasanya kalau misalnya bagian program cuma sendiri tuh. Iya. Anak mungkin kok misalnya bawa sembako sendiri kan capek. Iya, betul, Jadi kita bantu biasanya kayak gitu. Jadi memang kerja sama tim lah kita Iya, di benar. Lajismu. Nah, pas kebetulan juga ini kan bulan Ramadan, kita hampir misalnya di bulan Ramadan itu kan ada sesuatu yang wajib kita lakukan nih gitu ya, untuk menghadapi untuk ke bulan ke lebarannya begitu, ke hari raya Idul Fitrinya. Ada yang namanya zakat fitrah begitu. Nah, seberapa penting sih Bang kita harus melakukan atau membayar zakat fitrah itu? Kalau ditanya Kak, seberapa penting? Itu sangat penting Kak. Karena zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga kan. Setelah syahadat, sholat, itu bayar zakat. Jadi itu merupakan salah satu kewajiban. Dan juga zakat ini di beberapa ayat di Al-Quran itu disandingkan dengan sholat. Nah, contohnya kayak di Al-Baqarah 110 kan, itu dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, jadi kalau misalnya sholat itu kan wajib tuh. Malah amal kita kalau misalnya sholat kita tidak bagus, yang lainnya susah mau dihitung dengan Allah kan. Nah, gitu juga dengan zakat. Zakat itu sangat penting. Jadi sebagai kita umat muslim tuh wajib untuk bayar zakat. Nah, urgensinya sangat tinggi lah kayak gitu. Kaitannya kan ini zakat fitrah karena ingin mau lebaran ya. Iya. Jadi fokusnya ke zakat fitrah. Jadi semuanya wajib bayar Zakat. bayar zakat. Kalau tak bayar, Wallahu a'lam ya. Pasti dosa itu ya. Iya, insyaallah. Nah, tadi kan Pak Devan ada bilang ini nih, wajib semua. Apakah termasuk orang yang istilahnya kurang mampu, apakah itu termasuk wajib juga untuk bayar zakat? Nah, kalau untuk membayar zakat ini sebenarnya udah ada klasifikasinya. Jadi orang yang berhak menerima zakat kan ada 8 asnaf tuh. Nah, kalau orang yang di luar 8 asnaf ini apakah harus bayar zakat? Nah, ini saya contohkan nih. Jadi orang yang wajib bayar zakat itu pertama. Jadi orang yang hidup di sampai waktu takbir.
Maksudnya takbir itu malam takbiran. Jadi ketika malam takbiran, setelah itu sampai khotib naik mimbar untuk sholat id, itu orang-orang wajib bayar zakat. Nah, terus gimana kalau misalnya ada, misalnya Kak Vina misalnya kan melahirkan di waktu itu. Nah, karena anaknya udah hidup di waktu itu kan wajib bayar zakat kayak gitu. Udah terhitung zakat ya? Ya sudah, kecuali masih dalam kandungan. Nah, itu enggak terhitung zakat. Nah, Atau mungkin Anda ngintip gitu. Jadi keluarnya udah cari raya aja deh gitu ya. gitu. Tapi seandainya kalau di misalnya seorang ibu itu udah prediksi, kan kita punya HPL gitu ya, hari prediksi lahir. Iya. Kalau kita prediksi memang belum lahir, tapi seandainya kalau kita zakati boleh nggak itu ya? Atau jatuhnya bukan zakat kayaknya? Kalau itu jatuhnya adalah sedekah karena enggak wajib masih. Enggak wajib. Nggak wajib ya. Kecuali walaupun misalnya ini nanti bakal lahir tanggal ini nih. Tapi kalau ujung-ujungnya enggak lahir ya enggak wajib kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi hitungnya sedekah ya. Iya. Jadi karena waktu zakat fitrah itu ada dua. Jadi waktu mubah atau waktu boleh. Atau jawas itu bahasanya itu. Jawas. Waktu jawas itu waktu bolehnya adalah ketika bulan Ramadan. Nah, tapi waktunya yang jawas ini bisa jadi waktu wujub. Waktu wujub ini waktu yang wajib. Nah, waktu jadi yang wajib ya. Wajib itu kapan? Nah, ketika masuk waktu maghrib di malam takbiran sampai dengan sebelum khotib naik mimbar. Nah, kalau setelah itu disalurkan, itu jatuhnya kepada sedekah biasa saja, enggak zakat lagi kayak gitu. Nah, tadi kan Abang ada menyinggung tentang sodakoh nih. Iya. Terus apa sih bedanya zakat, sodakoh sama infak, Bang? Siapa yang mau jawab nih? Oke. Jadi kalau secara ininya kalau zakat ini Kak sesuatu yang wajib dan ada nisab dan haulnya. Jadi ada syarat dan ketentuannya gitu. Hitungannya ya. Ada hitungannya gitu kalau zakat. Tapi kalau infak ini biasanya bersifatnya materi. Sifatnya materi, misalnya kita punya uang atau kita punya barang misalnya. Nah, itu masuknya ke infak. Tapi kalau sedekah ini hendak terbatas di hanya materi saja. Karena kalau di fikih itu kullu ma'rufin sedekatin, artinya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah, kayak kalau misalnya kita lihat ini, sebenarnya zakat kebaikan juga kan, sebenarnya masuk sedekah juga. Infak kebaikan masuk sedekah juga. Nah, tapi dia tidak terbatas kepada materi saja seperti itu. Kalau misalnya kita tidak mampu ke materi, ya kita dengan jasa misalnya. Misalnya ada orang kesusahan gitu kan, motornya rusak, kita nak bantu ke bengkel nggak bisa kan, ya kita bantu dorong lah misalnya. Nah, kayak gitu. Kalaupun misalnya didorong bantu jasa pun nggak bisa, ya senyum. Nah, itu senyum sedekah yang paling mudah lah gitu kan. Tapi ada syaratnya, harus ada kawannya. Kalau senyum sendiri bahaya. harus dipertanyakan. Makanya Bang, kalau misal di masjid itu ada tulisan kotak infak, itu betul sebenarnya, lebih tepat lah istilahnya. Kotak infak berarti memang yang diinfakkan itu adalah materi. Kalau ini terus kotak sedekah, orang pakai senyum lah nanti. Kapan penuhnya pakai senyum terus kan, kayak gitu. Jadi itu ya perbedaannya ya. Iya. Jadi karena banyak anak-anak yang biasa bertanya kan, Pak, apa bedanya sedekah, infak sama zakat? Wah, ini udah menjawab nih. Jadi kawan-kawan sahabat Surya, kalau mau detailnya, jawaban dari abang-abang dari Lazismu. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjutkan ngobrol bareng abang-abang dari Lazismu, saya mengingatkan sahabat Surya untuk mendapatkan update terkini seputar SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat Surya bisa kunjungi website kami di www.smpm1ptk.com. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol sama abang-abang dari Lazismu. Nah, untuk zakat ini tadi ada hitungannya ya, hitungan dari zakat sendiri itu ya. Walau secara umum kita tahu paling ya 2,5 kilo lah gitu ya. Nah, itu kan zakat fitrah. Nah, kira-kira hitungan zakat yang apa namanya, yang benar-benar dianjurkan itu seperti apa sih hitungan zakat? Oke. Gimana? Langsung lanjut Bang. Terserah mau langsung jawab sama-sama enggak apa? Jadi Siapa yang mau dengar masalahnya gitu kan? Oke, gimana? Jadi berkaitan dengan perhitungan zakat nih Bang ya. Zakat itu kan kita bagi jadi dua ya, ada zakat mal, zakat fitrah. Kita bahas dulu yang zakat fitrah yang fitrah lebih ini kalau berkaitan dengan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu perhitungannya itu ada satu sok itu ada 4 mud. Mud itu satu genggaman gini. Jadi satu genggaman gini
Itu 1 mud. Jadi Satu mud. kalau 1 sok jadi 4 kali itu. Oh. Jadi beratnya itu kisaran 6,4 sampai 6,7 on. Jadi kalau kita kilokan lebih mendekati ke 2,5 kilogram. Oh, jadi gitu ya. Jadi itu perhitungan besaran zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Dan untuk ada lagi kalau ditanya zakat fitrah itu bagusnya kita pakai makanan pokok atau pakai uang gitu. Ah, iya betul Nah, nih. gitu ya, Betul, biasa betul. pertanyaan yang Iya, datang tuh. benar. Jadi Karena zakat- banyak yang tidak mau ribet gitu kan, pakai duit ya lah. Nah, Ah, zakat zakat fitrah itu ada yang membolehkan memakai uang. Tapi kita bahas dulu yang secara umum. Biasanya zakat fitrah itu kan maknanya sebuah zakat untuk jiwa tentang makanan atau makanan Oh, pokok gitu ya. iya. Biasanya kalau kita kan beras ya. Jadi beras itu menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki itu kalau zakat fitrah lebih afdolnya menggunakan makanan pokok Makanan kita. pokok. Tapi ada juga mazhab yang membolehkan yaitu mazhab Imam Hanafi. 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 Itu membolehkan menggunakan uang. Uang gitu ya. Kenapa? Untuk memudahkan Iya benar. amil untuk menyalurkan gitu. Itu salah. Berarti membayar dengan bahan pokok sama uang juga boleh berarti Boleh, gitu boleh. ya, nggak Bisa ada di- larangannya ada kayak gitu larangan. kan. Yang tak boleh yang tak Yang bayar zakat. bayar. Itu tak boleh tuh. yang tak boleh berarti tidak boleh bayar zakat. Oke, ya benar sekali ya. Nah, jadi harus bahan pokok ya. Iya. Misal Kenapa Bang? Kenapa kita tuh lebih dianjurkan untuk bahan pokok gitu? Karena Nabi dulu itu juga menyalurkan zakat fitrah itu dengan bahan pokok. Jadi kok zaman Rasul tuh ada 4. Zaman Rasul. Nah, pertama itu ada kurma Bang. Nah, kurma, yang kedua itu gandum, yang ketiga itu kismis, yang keempat itu mentega. Mentega tuh susu yang dikeringkan. Yeah. Jadi karena Rasul itu menggunakan 4 bahan pokok, jadi kita juga lebih diafdolkan dengan bahan pokok seperti itu. Yeah. Ya cuman disesuaikan lah dengan mayoritas karena makan beras gitu ya. Ya. Nasi. Makan nasi ya. kalau macam kita kan makan beras dikasih makan gandum tak kenyang pula kan. betul. Nah, Makan beras ya. makan nasi lah. Oke, berarti kalau seandainya tadi kan yang dikatakan Syarul apa boleh pakai kurma, kalau Rasul ya, Rasul kurma, gandum, kismis sama mentega yang Susu yang dikeringkan. Dikeringkan. Ah, iya. Kalau seandainya di Indonesia nih misalnya, contohnya misal saya lah gitu kan, Iya. saya ini tidak makan Makan beras. tidak makan nasi, terus makannya ya roti, karena misalnya entah alergi dengan nasi atau gimana gitu kan. Kalau saya yang zakatnya dengan gandum, apakah boleh atau mengikuti Ya. ketentuan dari sekitar. sekitar gitu? Kira-kira Ya kalau misalnya abang makan gandum gitu ya, tapi abang hidup di mayoritas orang makan nasi. Nah kayak gitu, jadi tetap di beras gitu. Kecuali misalnya abang ke daerah timur misalnya, dari timur itu kan biasa makannya apa tuh gandum misalnya, Iya, nah baru pakai gandum gitu. Jadi disesuaikan dengan daerah masing-masing lah. berarti menyesuaikan daerah masing-masing. ah. Takutnya nanti ada orang, ini tak boleh pakai beras nih, ya kan? Ada pula Rasul perdebatan pakai lagi ini, kan. ya kan? Kayak gitu. Jadi gitu ya. Nah, jadi makanya dikiaskan pakai beras karena makan pokok kita. Makanan pokok. Oke, tadi kan itu zakat fitrah ya. Jadi hitungannya ya 2,5 lah ya. Satu sok ya. Iya satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu mud. 4 jadi satu sok Satu itu sok, 4 4 mud. Nah, 4 mud Kalau diibarat kilokan menjadi 2,5 kilo kurang lebih begitu. Beras itu ya Beras. Nah, jangan Beda nasi dengan ya. kacang hijau gitu ya. jauh beda ya. Nah, tadi itu zakat fitrah ya. Kalau zakat mal, ini kan zakatnya dulu Iya, ya. tadi kan Bang Andi ada menyinggung tentang zakat mal nih Nah, gitu kalau kan. zakat Karena mal zakat itu- itu kan terbagi menjadi 2. Tadi ini ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kalau zakat mal itu yang seperti apa sih, Bang? Kalau zakat mal itu zakat berupa harta kita ya yang tersimpan, yang tidak terpakai biasanya. Itu dikiaskan seharga 85 gram emas. Jadi kalau misalkan emas kita ini kalau sekarang ya kalau udah salah harga emas kita itu per gramnya 994.000. Jadi kalau kita uangkan uang kita itu kisaran 84 jutaan. Jadi dan itu harus ada syarat juga Iya. memenuhi nisab dan haul. Haul. Gitu kan ya. Nah lagi sebenarnya zakat mal ini banyak macam gitu bang. Nah,
ini salah satunya tadi ada emas kan. Kalau perak tuh beda lagi hitungannya. Kalau perak itu nisabnya 595 gram. Nah, untuk hitungannya haulnya sama tadi setahun dan ini 25%. Ada lagi nanti zakat pertanian itu beda lagi. Kalau misalnya contohnya ya, karena mau kita bahas semua panjang nih Bang. Panjang nih, tak cukup nih durasinya. Kalau misalnya buka puasa kali ini. kalau misalnya zakat pertanian itu dia dibagi dua lagi ke zakat pertanian. Kalau yang dia masih berkulit itu nisabnya 1,4 ton. Kalau misalnya tidak berkulit lagi itu 0,7 ton. Nah, itu lagi bagi lagi. Iya. Nah, bukannya itu ada juga kadarnya beda-beda tuh. Kalau yang misalnya dia pakai sistem pengairan itu zakatnya 5%. Oh. Kalau yang tidak menggunakan pengairan itu zakatnya 10%. Nah, ada satu lagi nih Bang. Ada yang namanya zakat barang temuan. Misalnya Bang Depan nih sama Kak Vina gali tanah misalkan ya, dapat harta karun. Nah, itu dia tak pakai nisab Bang. Jadi berapa nilai yang kita dapat itu langsung keluarkan zakatnya sebanyak 20%. Gitu. Jadi kok misalnya Abang ketemu duit di bawah tanah sejuta, itu kan keluarkan ada 20%-nya, tidak 1.000 gitu. Untuk membersihkan lah ya. Nah, gitu tuh. Jadi seperti itu. Berarti hitungnya detail sekali ya. Ya, dan itu ada lagi zakat-zakat yang menurut ijtima ulama gitu, ada banyak. Cuma kita bahas yang ini aja. Oke. Karena kalau Karena kalau mau dibahas Kalau misalnya kita mau Nggak bahas bisa. mah boleh datang ke Lajismu. Ya, Kita betul. gitu. Iya. 2 SKS atau 4 SKS. Ya, boleh 6 6,5. Oke, nah jadi gitu ya, sahabat Surya, pembahasan tentang zakat. Nah, jadi tadi ada zakat mal, kemudian ada zakat fitrah. Jadi karena ini berkenaan dengan Ramadan, jadi keluarkanlah zakat fitrah kalian. Jangan sampai tadi begitu khotib naik, kalian baru mau bayar zakat ya, udah telat sekali. Udah lewat dah itu. Iya, udah haram malah jadinya ya. Itu bukan haram, tapi jatuhnya ke sodako. Oh iya benar, jadi sedekah ya. Ya, Jadi kayak gitu. jadi berdosa dong nggak zakat gitu ya. Nah, itu. Ya baik sahabat Surya, demikianlah perbincangan kita bersama abang-abang dari Lajismu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bang Syarul dan Bang Andi. Ya, Ya, mudah-mudahan sama-sama. kemudian hari kita bisa ketemu lagi ya. Oke, Saya siap. mau Bang. ikut 4 SKS kalau bisa. Boleh. Dan kami dan kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat Surya yang sudah mendukung kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan kami juga mengingatkan kepada sahabat Surya yang belum bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe channel SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan kami juga mengingatkan, jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram kami di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak. Oke, baik sahabat Surya, akhirnya saya Devan Prasetyo dan rekan saya Vinanda Rindasari bersama kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bang Syarul Syarul dan dan Bang Andi. Andi.